Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel yang sama. Pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang al-i'rabu wa tanazu'u fil amal. Kata i'rab seringkali disandingkan dengan kata aqsamuhu. Seringkali juga disandingkan dengan kata bina atau mabniun. Akan tetapi pada kajian ini saya akan mencoba untuk menguraikan tentang i'rab dan at-tanazu'. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, i'rab itu adalah huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha labzon au takdiran, wa aqsamuhu arba'atun: raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Jadi i'rab itu adalah perubahan di akhir kalimat dikarenakan atau disebabkan oleh amil yang masuk padanya. Baik itu secara lafzon atau takdiron. Dan i'rab dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah raf'un, kemudian yang kedua adalah nasbun, kemudian yang ketiga adalah khafdun, kemudian yang keempat adalah jazmun. Contoh daripada i'rab ini adalah bisa kita lihat pada contoh yang pertama, yaitu ja'a Muhammadun. Bisa kita lihat pada contoh ja'a Muhammadun. Kemudian ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Bisa juga kita lihat pada contoh fi'lul mudhari'.
yaitu kata-kata yansuru, kemudian lam yansur, kemudian layyan surah. Bisa juga kita lihat pada contoh kana Muhammadun qa'iman, kana Muhammadun qa'iman, inna Muhammadan qa'imun, zonantu Muhammadan qa'iman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kata-kata Muhammadun, Muhammadan, kemudian Muhammadin, inilah yang dinamakan dengan i'rab, yaitu perubahan baris di akhir kalimat dikarenakan atau disebabkan oleh amil yang berbeda yang masuk padanya. Kata-kata Muhammadun ini adalah dia berkedudukan sebagai fa'il, di mana fa'il itu adalah salah satu ismul marfu, yaitu isim yang marfu. Kemudian kata-kata Muhammadan pada kalimat ra'aitu Muhammadan itu berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Dia adalah sebagai objek, di mana maf'ulun bih itu adalah salah satu ismul mansub. Kemudian kata-kata Muhammadin pada kalimat marortu bi Muhammadin ini adalah majrurun bil ba. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada contoh yansuru, kemudian lam yansur dan lan yansura, inilah yang dinamakan dengan i'rab. Kata yansuru itu adalah fi'lul mudhari' yang sunyi dari amil. Kemudian kata yansur pada kalimat lam yansur itu adalah fi'lul mudhari' yang dimasuki oleh amilul jazmi. Kemudian pada kata-kata yansura pada kalimat lay yansura, fi'lul mudhari' yang dimasuki oleh amilun nawasib. Kemudian pada contoh kana Muhammadun qa'iman, bisa kita lihat pada contoh di sini adalah kana Muhammadun qa'iman. Kemudian inna Muhammadan qa'imun, kemudian zonantu Muhammadan qa'iman. Inilah yang dinamakan dengan i'rab, yaitu Muhammadun qa'iman, Muhammadan qa'imun, kemudian Muhammadan qa'iman. Mengapa? Karena berbedanya amil yang masuk padanya. Amil yang pertama adalah amil yang berfungsi tarfa'ul isma wa tansibul khabar, yaitu pada kata-kata kana Muhammadun qa'iman, kata
kana di sini adalah amilun nawasikh, yaitu amil yang menghapus hukum daripada mubtada dan khobar, di mana fungsinya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kemudian pada kata-kata Muhammadan qaimun, pada kalimat inna Muhammadan qaimun, itu adalah i'rab, ya, i'rab. Mengapa dibaca Muhammadan qaimun? Karena dimasuki oleh inna, di mana fungsi daripada inna di sini adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, sama dengan kalimat innallaha ghafurun. Kemudian pada contoh zonantu Muhammadan qaiman, ini juga dinamakan dengan i'rab, yaitu di mana fungsi daripada zonantu di sini adalah tansibul isma wa tarfa'ul, tansibul isma wa tansibul khabar. Nah, ketiga amil ini baik kana, inna, kemudian zonantu, ini adalah dinamakan dengan amilun nawasikh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh i'rab, ya, dengan labzon, artinya dilapaskan. Adapun contoh i'rab bitakdirin, ya, artinya dengan memperkirakan, yaitu bisa kita lihat pada contoh ja'a Musa, kemudian ra'aitu Musa, kemudian marortu bi Musa. Kata-kata Musa ini adalah i'rab dengan cara takdiron, artinya dengan memperkirakan apakah kata Musa ini adalah marfu, apakah kata Musa ini adalah mansub, apakah kata Musa ini adalah makhfud atau khabdun. Itu bisa kita lihat pada amil yang masuk padanya. Kata Musa pada kalimat ja'a Musa itu adalah sedang marfu'un. Mengapa? Karena dia adalah berkedudukan sebagai fa'il. Kemudian kata Musa pada kalimat ra'aitu Musa itu adalah mansub, karena dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Kemudian kata-kata Musa pada kalimat marortu bi Musa, dia adalah majrurum bil ba. Nah, inilah i'rab dengan cara takdiron atau memperkirakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan sedikit adalah mengenai amil yang masuk pada mubtada. Ada pertanyaan, apakah ada amil yang masuk pada mubtada? Tentunya ada, di mana amil yang masuk pada
kalimat mubtada itu adalah dinamakan dengan amilul ibtida. Amil ibtida ini dibagi menjadi dua. Ada yang bersifat maknawi dan ada yang bersifat hukmi. Yang bersifat maknawi di sini adalah tentu tidak dilapaskan. Bisa kita lihat pada contoh al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Amil ibtida yang bersifat hukmi menurut hemat saya adalah itu termasuk amilun nawasih, ya. Amilun nawasih. Mengapa? Karena amil itu menghapus hukum daripada mubtada dan khobar itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang kedua adalah at-tanazu'u bil amal. Apa makna at-tanazu'? Kata-kata tanazu' dalam ilmu nahwu merupakan sebuah ungkapan mengenai berhadapannya dua amil pada satu ma'mul. Bisa kita lihat pada contoh darabtu wa akramtu Zaidan. Saya memukul dan memuliakan Zaid. Masing-masing dari kalimat darabtu dan akramtu membutuhkan pada objeknya, yaitu lafaz Zaidan. Namun tidak semua amil tersebut harus beramal pada satu ma'mul. Harus ada salah satu amil yang beramal pada isim zahir tersebut, sementara amil lainnya dibiarkan tidak beramal. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat antara mazhab Basrah dan Kufah mengenai kebolehan mengamalkan salah satu dari dua amil tersebut pada isim zahirnya. Tetapi mereka mempersoalkan pada tataran manakah amil yang lebih utama diamalkan. Mazhab Basrah lebih cenderung memilih pada amil yang kedua, yaitu kata-kata akramtu, karena ia lebih dekat kepada ma'mulnya. Sementara mazhab Kufah memilih amil yang pertama karena ia berada di awal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga kajian kita bermanfaat. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas atau mendiskusikan tentang fi'il, tentang isim, fi'il, dan huruf. Untuk sebagai penutup pada kajian kita pada hari ini, saya mohon video ini dikomentari, kemudian di subscribe dan di share agar channel kami ini tumbuh dan berkembang dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.